Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Putri. Jadi buat kali ini gue mau cerita lagi, mau sharing-sharing lagi soal satu topik tertentu yang mungkin kali ini agak lebih sensitif kali ya, karena hampir sebagian atau ada beberapa orang yang mungkin pernah ngalamin persoalan ini, yaitu baper berujung stres. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk disimak. Oke, kalau kita selalu berpikir ini semua tentang gue, apapun persoalannya, semua penyebabnya karena kita sendiri, pasti yang akan muncul itu selalu perasaan bersalah. Dimana kayak kita selalu nyalahin diri kita sendiri. Kayak apapun yang sudah kita rencanain di awal, tiba-tiba yang terjadi itu beda. Mungkin kita akan bakal mikir, wah ini gak sesuai rencana awal nih, ini pasti penyebabnya gara-gara gue nih. Dan akhirnya akan muncul sedih dan rasa bete, rasa gak mood, dan itu mungkin kesedihannya akan berlarut-larut. Oke, baper. Dimana perasaan baper itu tidak dipungkiri ya, banyak orang yang merasakan atau bahkan sering, gue pun sering kok merasakan yang namanya baper gitu kan. Terus kenapa secara psikologis kita sering tidak kuat karena punya mental disbelief. Oke, disbelief itu sendiri apa sih? Jadi disbelief itu adalah suatu keyakinan yang salah terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap dunia luar. Ketidaksehatan belief atau mental kita yang membuat kita berpikir bahwa kayaknya orang lain tuh jauh lebih beruntung ya, kayaknya orang lain itu hidupnya lebih enak daripada kita ya, kok hidup kita gini-gini aja sih, kok hidup kita gak seberuntung mereka. Perasaan itulah yang disebut mental disbelief. Sampai akhirnya kita merasakan kesehatan mental kita yang mungkin sudah cukup stres, dan akhirnya itu mengganggu mental kita, yang membuat mental kita sebenarnya sudah tidak sehat lagi, seperti itu. Oke, membahas tentang mengenai yang namanya baper yang dapat berakibat berujung stres. Kali ini mungkin gue akan mau menyampaikan beberapa cara nih yang setidaknya mungkin dapat mengurangi perasaan baper itu sendiri ya. Yang mungkin gue juga lakuin cara ini, dan mungkin dapat membantu kalian semua yang mungkin sering atau pernah ngerasain yang namanya baper, agar berangsur-angsur itu berkurang. Karena menurut gue sendiri, baper itu sebenarnya bahaya loh teman-teman. Dimana kita tidak memikirkan sesuatu secara personal, dimana kita ngelihat sosial media nih, kita ngeliat sosial media orang lain atau teman kita sendiri itu kita jadi baper. Kita ngelihat hidup orang lain, kita baper, kenapa hidup orang lain itu lebih sempurna ya, kenapa hidup gue itu gak sempurna mereka, kayak gitu. Dan kenapa hidup gue itu gak seenak mereka, gak seberuntung mereka gitu, kenapa hidup gue sial-sial terus gitu. Dimana contohnya kalau kita dapat kritikan, kita bisa jadi lebih baper. Terus padahal mungkin pendapatnya atau kritikannya itu bakal ngebuat kita lebih maju loh, ngebangun diri kita agar jauh lebih baik gitu kan. Tapi karena kita punya perasaan baper tersebut, kita jadi sulit untuk menerima pendapat orang lain, kita jadi sulit untuk menerima kritikan orang lain, yang dimana sebenarnya mungkin pendapat atau kritikan tersebut dapat membangun kita supaya kita jauh lebih baik, seperti itu. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal-hal yang tadi gue sebutin, misalkan kita ngelihat sosial media teman-teman atau orang lain yang mungkin dari situ kita merasa kok hidup dia jauh lebih enak dibanding kita, kok ibaratnya hidup dia jauh lebih beruntung daripada kita. Pasti dari kalian yang punya perasaan baper pernah ngerasa namanya kayak gitu kan. Oke, jadi gimana sih cara kita supaya kita mungkin dapat mengurangi
perasaan baper atau nggak gampang baperan? Oke, cara yang pertama adalah kita mulai sekarang harus belajar atau mulai belajar berpikir bahwa hidup itu nggak cuma tentang kita. Kenapa? Karena kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan ada habisnya gitu. Kayak misalkan kita lihat sosial media teman kita, terus kita ngerasa, kok dia enak banget ya, kok dia bisa seenak itu sih posting kayak gitu, update kayak gitu, kok dia nggak mikirin perasaan kita segala macem gitu kan, kok dia nggak ada rasa empati sama gue gitu kan. Hey teman-teman, hidup dia ya hidup dia, sosial media itu kan punya dia, kita nggak bisa selalu mengatur sosial media orang lain gitu kan. Nggak semuanya yang ada di sosial media itu punya kita. Jadi kalau misalkan teman-teman kita upload atau update apapun di sosial media, ya itu hak mereka karena itu sosial media mereka gitu kan. Kita nggak bisa punya sifat apa yang mereka update harus sesuai apa yang kita mau atau apa yang kita lagi rasakan. Apa yang mereka upload nggak sesuai harus apa yang harus nggak semua apa yang mereka update itu mereka harus paham dulu apa yang lagi kita rasakan. Mereka harus empati dulu sama kita, itu nggak selalu harus kayak gitu teman-teman. Terus cara yang kedua adalah kalau kita nggak ada pikiran baik terhadap orang lain, kita dapat kritikan nih misalnya. Kayak gue waktu diskusi pas kuliah, gue dapat kritikan secara langsung. Dan mungkin kritikan itu ngebuat gue baper atau ngedown. Bukan malah buat gue makin maju dan berkembang jauh lebih baik, gitu kan. Dari situlah perasaan baper gue atau perasaan lebih sensitif gue tuh muncul seperti itu kan. Dan jeleknya gue di sini itu kalau gue udah baper, kalau gue udah nggak suka sama orang, gue lebih dipendem karena gue mikir kayak orang lain gak perlu tahu lah apa yang lagi gue rasain, apa yang gue alamin. Kalau gue orangnya tipe kayak gitu dan itu tidak patut dicontoh ya sebenarnya teman-teman. Nah karena gue juga kuliah jurusan psikologi, otomatis gue pun belajar ilmu psikologi yang ngebuat gue tuh harus lebih sensitif dari hal apapun. Jadi kayak gue emang harus narik diri gue sendiri nih. Jadi pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi yang negatif itu bisa berubah menjadi emosi yang positif. Dimana kita berpikir, oh nggak semuanya yang gue rasain itu orang lain harus paham. Karena kita nggak bisa memaksakan hal itu. Oke, yang ketiga adalah sebisa mungkin secara maksimal kita harus memiliki pikiran positif terhadap orang lain. Jadinya jangan apa-apa kita langsung berpikiran jelek terhadap orang lain gitu kan. Orang lain posting apapun di sosial media kita langsung mikir, ih itu orang gak ada empati sama gue, itu orang gak paham apa yang gue rasain. Balik lagi seperti yang tadi gue bilang, sosial media punya dia, gak semua apapun yang kita rasakan orang lain itu harus selalu paham gitu ya teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan keadaan seperti itu ya. Terus juga karena tanpa disadarin pikiran negatif yang bakal ngebuat kita dari yang memiliki pikiran positif bisa berubah menjadi arah negatif gitu. Padahal awalnya udah positif nih, tapi karena pikiran kita yang mungkin tidak jauh lebih peka, tidak jauh lebih sensitif, jadinya pikiran-pikiran positif yang dari awal kita punya berubah jadi pikiran negatif seperti itu. Oke, jadi kalau kita punya konsep semua harus tentang gue, pikiran rasa bersalah itulah yang akan terus muncul ketimbang pikiran positif yang sebenarnya itu pasti ada loh gitu. Tapi karena kita dari awal udah pikiran negatif, apa-apa negatif, jadi apapun yang kita jalani itu semuanya itu pikiran negatif, emosinya pun emosi negatif yang muncul, yang dirasakan seperti itu. Nah tapi kalau cara-cara yang tadi gue kasih tahu itu mungkin kurang efektif atau bahkan gak berhasil, kalian bisa nih mencari penyebabnya, atau mungkin penyebabnya itu bisa dari luka di masa lalu loh. Jadi
jadi pengalaman-pengalaman atau tragedi di masa lalu yang ngebentuk perasaan jauh lebih baper. Nah, perasaan jauh lebih baper itu akan terus-terusan muncul hingga ke depannya. Dan perasaan jauh lebih bapernya itu lebih sensitif dan lebih muncul dari sisi negatif yang ketimbang dari sisi positifnya. Dan memang sih dari peristiwa atau tragedi di masa lalu itu memang agar perasaan kita tidak jadi baper, kita harus bisa berdamai dengan itu semua gitu. Walaupun memang semuanya itu butuh proses, tapi kita harus memang berlatih untuk berdamai dengan apapun yang pernah terjadi yang dapat melukai diri kita, melukai batin kita, seperti itu. Oke teman-teman, untuk cerita dan sharing mengenai baper yang berujung stres mungkin segitu dulu. Semoga lain kali kita dapat bercerita lagi, dapat sharing-sharing lagi, dan semoga apa yang tadi gue sampaikan bisa menambah ilmu dan bermanfaat juga buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.